menjual, gitu Pak. Karena dagingnya itu tidak boleh dijadikan sebagai alat pembayaran. Entah itu kulitnya, entah itu kakinya, entah itu jeroan, entah itu kepala. Daripada mubazir udah buat bayar. Nah, yang jadi agak seleknya gini Pak. Jaganya bilang, per ekor saya minta 200.000 ya Pak. Waduh, mahal banget seekor 200.000. Cepet dah. Wah, kalau cepet masih belum bisa tuh Pak. Gitu. Ya udah gini, cepet ntar kulit kaki semua lu ambil dah, gitu Pak. Nah itu yang namanya menjual tuh itu. Karena itu dijadikan alat pembayaran gitu. Harusnya yang benar nih Pak, per ekor berapa? 200, deal 200 gitu misalnya. Tapi ingat ya, yang namanya kaki, kulit apa tuh nggak nggak boleh diambil. Gitu. Oh gitu. Ntar buat apa? Ya urusan saya lah, buat apaan? Nanti pokoknya kerjain aja itu semua. Sip, deal, deal. Ya udah. Pada hari haknya, itu kan kulit ngabrak juga akhirnya kan. Panggil jaga bawa itu. Gitu. Tahu gitu mau dari kemarin, Pak. Iya kan dealnya kita harus profesional. Bawa mau dibawa sama siapa? Lain urusan kan begitu ya. Biar nggak tumpang tindih antara ini sebagai honor ataukah ini sebagai ya katakanlah hadiah gitu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kalau kita terusin sampai asar juga nggak selesai nih Pak, karena banyak babnya gitu kan. Jadi mungkin saya akhiri sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada diskusi, ya kita masih ada waktu sedikit sampai syuruk gitu ya. Saya kembalikan pada pimpinan acara. Video benar yang sangat menarik kita simak, dan sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab pada pertanyaan dalam sejarah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini Pak, kita belum akhirkan kalau di sini malu dong, bukan mampu sekarang korban. Ada keterangan kalau benar yang boleh korban ada peran. Yang kedua masalah kayak kurban sapi di luar asbab itu gimana kalau saya masih korban? Ya, baik. Begini Pak, mau itu yang namanya kurban ataupun itu namanya akikah gitu ya, itu sepakat ulama nggak ada yang mengatakan hukumnya wajib, hukumnya sunnah, ya kan? Dan menyembelihkan hewan akikah itu kan kewajibannya bukan kewajiban kita, kewajiban orang tua kita. Kalau kita bilang istilahnya wajib ya, itu perintahnya kepada orang tua kita, gitu. Jadi kalau kita dari kecil nggak disembelihin, ibarat kata anggaplah misalnya dosa, dosa bukan kita, yang dosa orang tua kita, itu istilahnya kan. Nah, tapi kan ini memang bukan wajib, ya kan. Nah, sehingga tidak ada keharusan untuk menyembelih akikah, apalagi yang kena kewajibannya bukan kita, orang tua kita. Nah, pertanyaannya begini, anggaplah emang bukan kewajiban, anggaplah emang itu sunnah, orang tua kita waktu itu keadaannya nggak memungkinkan, gitu ya. Nah sekarang duit kita banyak, gitu. Nah pertanyaannya gini, apakah kita wajib akikah? Ya enggak, kan dari awal akikah emang nggak wajib, kan gitu kan. Pertanyaannya dibuat sedikit, masih bisa nggak kalau saya akikah buat saya sendiri? Jawabannya antara masih dengan enggak, gitu. Jadi bukan kewajiban, dari awal nggak ada wajib-wajiban. Malah pertanyaannya diturunin, masih bisa nggak akikah? Sebagian orang bilang, ya kagak bisa lah. Kenapa? Kan yang disuruh bapak lu udah lewat, ya udah selesai. Gitu kan. Lagian mana ada akikah buat aki-aki? Akikah itu buat anak bayi. Gitu. Iya nggak? Iya kan? Pak, sunnahnya ada 3 kalau kita dapat anak Pak. 1 dikasih nama, ya kan? Umur berapa tuh? 7 hari. Di usia 7 hari diberi nama, disembelihkan akikah, sama disedekahkan rambutnya kan gitu Pak. Nah kalau udah 40 tahun baru disedekahin rambutnya, udah 1.000, gede tuh Pak, wah, mahal itu. Dulu saya belum disedekahin rambut saya Pak gitu. Nah sekarang rambutnya udah 50.000, kan
banyak itu. Pak, mohon maaf, dulu waktu usia 7 hari bapak saya belum ngasih nama. Sampai gini hari nama saya belum ada. Gitu, baru anak pertama, ada apa? Anak kedua, gitu. Sekarang Pak saya mau kasih nama sendiri. Ya kan udah lewat. Waktu ngasih nama mah dari kecil. Ini pendapat yang pertama nih Pak, ya kan? Kita harus terbiasa dengan yang namanya fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Saya harus jujur menyampaikan semuanya. Kenapa kamu bilang udah nggak ada lagi? Akikahan itu udah nggak ada. Kalau mau dulu, itu pun bapaknya, bukan dia, begitu kan? Tapi sebagian ulama memang mengatakan, ya kalau bapak dulu kagak sempet, kita baru ada sekarang, duitnya ada sekarang, why not, gitu kan? Boleh-boleh saja, gitu. Nah, pertanyaannya gini sekarang, lebih dikembangin lagi. Sah apa enggak kalau kita korban, tapi kita belum akikoh? Itu mah udah kejauhan, Pak. Ya kan? Tidak ada syarat menyembelih hewan kurban bahwa akikohnya udah harus selesai. Kan dari awal nggak wajib. Orang pertanyaannya masih bisa nggak ya? Kan gitu. Itu aja jawabannya ada yang bilang udah nggak bisa, udah telat, udah kaset, udah gini hari baru mikirin akikoh gitu kan. Nah, tapi ada yang bilang masih bisa. Kalaupun masih bisa, apakah itu menjadi syarat bahwa kalau kita kurban harus akikoh dulu? Ya enggak juga, gitu kan. Nah, tentang akikah ini tidak wajib, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan setiap bayi rahinatun bi akikatihi, pergadaikan dengan akikahnya. Kan ada juga tuh, ya kan? Ya istilahnya orang dengan secara awamnya, kalau tergadaikan berarti dia kalau mati nggak masuk surga tuh. Kenapa? Karena belum diakikohin. Gak juga, Bang. Nggak ada. Masuk surga syaratnya udah akikoh belum? Nanti di akhirat tanya, udah akikoh belum? Belum. Nata usono gitu kan, nggak gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu, masa belum akikoh. Nah gini Pak, banyak sahabat Nabi yang kecilnya kafir, ya bahkan hampir seluruh sahabat Nabi itu dulunya kafir dulu Pak. Emang dikira Umar nggak kafir, kafir dulu dia. Umar Pak udah gede, jadi musuhnya Nabi sambil mengurus pedang, ya kan? Mana anak Muhammad? Mau saya penggal kepalanya. Kan orang bilang, penggal Muhammad, adek lu aja masuk Islam mau, gitu kan? Urusin mau adek lu, kan? Yang ngurus adeknya, gitu kan? Nah, pernah dengar nggak Umar setelah masuk Islam pikir, wah, bapak saya dulu ngatohin saya, gitu. Ada nggak Pak? Nggak ada kan? Nggak ada, gitu. So berarti emang tidak wajib, gitu loh. Cuman kalau pertanyaannya masih bisa nggak ya? Nah, khilafiyah itu ada yang bilang udah nggak bisa, ada yang bilang masih bisa sih. Nah kalau emang masih bisa, apakah itu jadi syarat kalau kita mau korban harus akikoh dulu? Ya enggak, gitu. Cuma kalau misalnya ada yang begini, saya tiap tahun korban dulu sekali-kali banyak akikoh, boleh nggak Pak? Ya kalau bicara boleh mah, boleh lah. Ya kan? Apa nih? Akikoh. Siapa yang lahir? Saya. Ya, aneh aja. Ya dulu bapak saya belum sempet Pak ngakikohin. Jadi sekarang bayinya atas nama siapa? Sama saya. Ya, ini mau bukan bantu, udah 70 tahun dah akik baru akikoh gitu kan. Boleh? Boleh gitu. Ya kalau masalah bolehnya boleh-boleh aja. Kenapa jadi enggak? Tapi kalau harus syarat enggak gitu ya Pak ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua tadi Bapak nanya apa sih Bapak? Oh, asbabun nuzulnya gitu ya Pak. Istilahnya sih bukan asbabun nuzul kan. Kalau asbabun nuzul kan turun ya kan ayat Quran. Jadi gini Pak, asal muasalnya lah gitu kira-kira. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi itu kan mimpi. Beliau itu kok lagi tahallul, kayak lagi tawaf apa lagi umroh gitu kan. Padahal tuh Nabi sama Mekah lagi perang gitu. Nah, karena Nabi dapat mimpi kayaknya kayak semacam Allah ngasih isyarat nggak apa-apa lu ke Mekah aman gitu. Berangkatlah Nabi, mau kemana ya Rasul? Umroh, wah bukan kita lagi perang. Saya mimpi ke sana dan suasana aman. Oh gitu, wah langsung Abu Bakar, Umar, pada umumin, umroh, gitu Pak. Itu Pak jamaah umroh terbesar Pak, 1.400 orang pakai travel Rasulullah gitu. Travel Rasulullah gitu kan. Cuman umrahnya nggak ke Madinah Pak, gitu, cuman ke Mekah doang. Orang rumahnya di Madinah, tapi Pak kalau umroh nggak pernah ke Madinah Pak, gitu. Orang rumahnya di Madinah, gimana dia mau ke Madinah? Madinah pulang berarti kan. 1.400 orang masuk ke Mekah, ternyata belum satu Mekah dihadang sama orang musyrikin Mekah. Wah,
Mau umroh, pada bisa. Enak aja orang kita lagi perang, masuk-masuk aja dihambat Pak di situ. Nah, nego-nego-nego akhirnya terjadi tuh yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Kalau mau umroh besok tahun depan, sekarang kagak bisa, gitu kan? Nah, gimana kita udah pakai baju ihram, udah geret hewan Pak, buat hadiah, buat dipersembahkan pada Allah, udah geret-geret hewan, walaupun sebagian ya, nggak semuanya gitu. Nah, yang jadi masalah kan adalah ini gimana hewan kita bawa pulang lagi. Kata Nabi ya udah sampai di sini aja, sembelih hewan gitu. Nah yang lain bilang Rasul yang bawa hewan mah enak. Nah kita kagak bawa, cuma bawa duit doang. Maksudnya kan kita beli di Mekah gitu kan. Ya udahlah, yang nyembelih ontak kalian sharing bertuju gitu kata Nabi. Jadi sharing itu Pak, asal muasalnya gitu ceritanya. Tahun keberapa tuh? Tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah gitu. Nah cuman kesininya ditarik sama ulama pecah dua itu Pak. Antara jumhur ulama yang mengatakan berarti boleh kita kalau sapi atau onta langsung sharing 7. Tapi satu madhab di antara 4 madhab itu yaitu Maliki mengatakan no, nggak boleh. Anda mau korban sapi aja sendirian, nggak ada bertuju. Kenapa? Karena waktu itu darurat. Dan darurat itu ya disesuaikan dengan konteksnya. Kalau lagi keadaan yang normal-normal saja, Anda pilih mau kurban kambing atau onta atau sapi, tapi satu ekor satu orang. Gitu. Bahwa satu ekor bisa 7, darurat pada saat itu doang, nggak berlaku untuk seterusnya. Kata siapa? Kata madhab Maliki. Dia berbeda dengan mayoritas jumhur ulama yang mengatakan ya karena Nabi pernah bilang boleh, untuk seterusnya pun satu sapi bisa bertujuh, satu ontak bisa 7 orang. Untuk seterusnya, gitu. Kata mazhab Maliki nggak bisa, itu cuma saat itu doang bolehnya, darurat, gitu. Nah kita sekarang mazhabnya apa? Ya kalau kita bermazhab Maliki nih Pak, kita tinggal di Maroko, di Aljazair, di Tunis, nggak ada Pak di sana. Sapi nomor sekian, atas nama 7 orang, 1, 2, 3, kagak ada. Orang teriak-teriak, ah, satu-satu bertujuh, kagak ada, satu sapi satu aja, gitu Pak. Di sono tapi, kalau di sini satu sapi sendirian, bagus banget, satu sapi sendirian bertujuh. Gitu. Ya kan kita bereaksi sesuai dengan yang sering kita temukan kan gitu ya. Kalau kita belajar fikih perbandingan mazhab baru saya juga bingung Pak itu sih foto gitu ya. Ya namanya perbandingan mazhab ya mazhab ini bilang begini, mazhab itu bilang begitu dengan satu sumber fakta di masa lalu satu sumbernya, tapi narik kesimpulan hukumnya bisa beda-beda. Nah, seru Pak kalau kita belajar perbandingan mazhab itu. Kadang-kadang kita juga oh gitu ya, pada begitu aneh-aneh gitu kan. Tapi bukan aneh sih, emang sumbernya sama, cuma cara narik kesimpulan hukumnya yang berbeda, begitu. Baik, jadi kalau ada lagi di jadi apabila kulit dari korban kita mestinya dibersihkan. Jadi gini Pak, urutannya aja sih yang benar ya. Dijual itu boleh, tapi yang boleh menjual itu siapa? Kan kambingnya udah milik Allah. Saya yang berkorban aja nggak boleh jual, apalagi panitia. Ya kan? Nah terus yang boleh menjual siapa? Yang boleh menjual adalah end user, pengguna akhir, yaitu fakir miskin. Nah tadi kan hewan itu bisa dimakan oleh saya. Saya makan boleh Pak, jual nggak boleh. Terus hewan itu boleh kita hadiahkan kepada tetangga, teman apa segala macam. Tapi dia bukan orang miskin kan, itu namanya hadiah. Nah haknya sampai pada makan doang. Nah kalau udah miskin, bukan cuma makan, jual pun boleh dia. Jual pun boleh karena dia end user gitu. Yang disebutkan terakhir ya dia. Ya sudah. Gambarannya gini Pak, ada orang miskin tapi soleh. Dia baik banget sama semua takmir masjid. Hampir semua takmir masjid sahabat dia. Pas tanggal 10 Zulhijjah namanya muncul di sebuah masjid Pak. Kayak kantong kresek isinya daging kurban nyampe ke rumahnya dia. Ada 5. Masjid sono ngirim, masjid sini ngirim, masjid mana ngirim. Yang dia orang soleh baik gitu kan. Banyak, cuman dia nggak bisa makan. Kenapa? Nggak punya beras, nggak punya nasi, gas juga nggak punya. Adanya daging mentah, masa mau dimakan juga daging mentah, kucing gitu kan nggak mungkin kan?
Ya, karena dia nggak punya apa-apa dan dia udah jadi end user gitu ya. Ya sudah, dia boleh jual gitu. Para ulama memberikan dispensasi itu hanya yang miskin saja yang boleh jual. Nah, kalau begitu Pak, kita nih sebagai panitia gitu kan, nggak punya hak untuk menjual. Kan kita bukan pemilik. Kenapa dijual? Menjual barang yang bukan punya kita tuh hukumnya apa? Hukumnya nyolong loh. Ada mobil cakep nih gitu, jual Pak gitu. Punya siapa? Tahu punya siapa? Saya jual Pak. Yang beli lagi bego juga, main beli-beli aja. Mobil punya orang main jual-jual aja. Kan nggak boleh Pak. Ya kan? Hewan kurban itu punya siapa? Apakah punya Anda? Siapa yang bilang hewan itu punya panitia? Haknya apa panitia jual-jual itu? Siapa yang memberikan? Emang Allah kasih kepada wahai panitia? Ini kami milik kamu. Juallah seenaknya kamu. Kan nggak bisa. Dari mana dalilnya bisa bilang begitu? Ya kan? Enggak. Anda itu cuma dimintai tolong, tolong sembelikan, tolong distribusikan. Kenapa jadi Anda jual? Nggak boleh, gitu kan? Terus yang boleh, tapi kan nanti mubazir. Nah, makanya mekanismenya adalah ini kasihlah kepada orang miskin, kan gitu kan? Mungkin orang miskin ini nggak cuma satu, ada 5, 10, 15 terserah, tapi pilih dari mereka satu koordinator, koordinator orang miskin, nah gitu kan? Nanti kalau ada pihak yang pengen beli kulit apa segala macam, jagal misalnya bilang mau beli ini Pak, kami panitia tidak punya hak untuk menjual. Lagian kulit itu udah kita kasih kepada dia nih. Jadi bapak kalau mau beli sama dia, yang punya dia nih. Oh gitu, iya. Ya udah ngobrol berdua. Ngobrol dia berdua. Orang miskin sama calon pembeli. Deal-dealannya berdua. Duitnya, ya duitnya punya siapa? Punya panitia apa punya orang miskin? Punya orang miskin mau punya dia. Tinggal panitia bilang, lu udah gue kasih upah lambung, boleh juga kemarin lagi gitu kan. Infak lo kemarin gitu kan, misalnya boleh ya, tergantung dia mau infak apa enggak. Kalau dia infak ke masjid ya tahun depan bisa juga kita terusin. Nah, kalau enggak terakhir nih gitu kan. Gitu. Tapi akadnya memang yang bisa menjual ya orang miskin lah, bukannya panitia. Atau begini Pak, panitia pinter. Di antara jajaran panitia cari yang miskin. Nah gitu kan. Lu gue diangkat jadi panitia tapi lu miskin ya. Kenapa? Ya terserah Pak. Kalau di Masjidil Haram, marbotnya kayak air. Dibilang marbot berarti orang kaya. Kalau di Indonesia memang jangankan marbot, imamnya aja miskin ya. Kalau dibilang miskin, loh, semuanya miskin kita gitu. Tapi ini gini, menjual bukan atas nama panitia, menjual atas nama orang miskin yang sudah diberi hak nih kulit semua nih, ini saya serahkan kepada Anda. Nah, sebagai orang miskin gitu kan. Nah kalau dia gengsi, bawa saya bapak miskin amat ya udah kita tarik lagi kasih yang lain yang mau ngaku miskin siapa? Kasih dia gitu loh. Nah, pada lomba-lomba jadi orang miskin Pak. Oke, ada lagi kah? Ustaz mungkin yang pertanyaan yang satu sapi itu Nah, itu kan Rasulullah menemukan satu sapi itu satu orang. ya. Nah, bolehnya kalau yang 10 sapi tadi orang akan semuanya boleh. Ya. Jadi gini Pak, ini memang agak rancu ya. Kita harus pisahin yang jelas ya. Jadi kalau Nabi bilang, aku ini kurban untukku dan untuk keluargaku, itu bahasanya Pak, untuk, bukan oleh. Untuk itu apa maksudnya? Ini kan yang beli ini Pak, kan dapat pahala. Pahalanya saya share kepada sekeluarga saya. Pahalanya untuk keluarga saya, gitu kan? Tapi kalau pelakunya ini kambing ini oleh siapa? Ya oleh Rasulullah, gitu. Makanya nanti di dalam madzhab Asy-Syafi'i itu menarik istilah hukum berkurban itu bukan sunnah muakkadah, apalagi fardu ain, enggak, sunnah kifayah. Pernah dengar apa istilah sunnah tapi kifayah? Kalau sholat jenazah kan fardu kifayah Pak. Ini sunnah kifayah itu apa bedanya? Ya kalau fardu kifayah, ya gini Pak. Ini jenazah kalau dianggurin aja kagak ada yang nolatin gitu Pak. Dosa semua itu Pak. Ya kan? Nanti ada sholat jenazah, mohon yang punya kesempatan
hadir sholat id, pada pulang Pak, gitu. Imamnya aja pulang, kata jenazah, woi sholat ini gua tungguin dari tadi gitu kan. Jenazahnya protes Pak gitu, gak ada yang nyolatin, dosa semua lo gitu kan, dosa semua. Itu karena fardu kifayah, asal udah satu aja yang melakukan, udah gugur tuh dosa yang lain. Tapi itu kan fardu ya. Nah kalau kurban disebut sunnah kifayah, asal udah satu aja di dalam keluarga itu yang menyembelih kurban, yang lain sudah nggak harus, tapi semua dapat pahalanya. Itu pahala, iya dapat pahala Pak. Makanya kita di rumah kita Pak dari kecil, bapak saya nyembelih kurban, saya nggak usah disebut namanya atas nama anak saya, atas nama nggak usah sebenarnya gitu. Orang duitnya duit dia kok gitu, kita udah pasti dapat lah gitu. Yang atas nama itu kan atas nama nih Pak ya, akikoh gitu sebenarnya. Saya mengakikohi anak saya pertama. Nah, dia gitu kan. Nah, itu kalau atas nama, kan bayinya juga masih kecil, di atas namakan doang. Kecuali gini Pak, nih ya misalnya. Bapak pengen anak Bapak itu betul-betul melakukan ibadah kurban. Berarti gini Pak, Bapak kasih duitnya, sono dibeli kambing. Nah, daftarin sono. Itu kambing kamu, itu kurbannya kamu. Gitu. Tapi kalau Bapak itu anak agak tahu urusan, terus Bapak daftar aja nih Pak, atas nama anak saya. Ya itu kayak sandiwara aja. Itu ya Bapak lah yang kurban. Anak dapat nggak? Ya dapat. Bahkan bukan cuma anak, sekeluarga semua dapat semua. Istri dapat, anak dapat semua, pahalanya dapat. Itu yang dimaksudkan ketika Nabi bilang ini kurban untukku dan untuk keluarga. Ya ada semuanya dapat. Bahkan satu lagi, bahkan Nabi membeli dua. Yang satu dia bilang apa? Ini untukku dan umatku. Umatnya Nabi banyak banget tuh. 1,9 miliar. Emang bisa sedunia patungan satu kambing doang dah gitu? Enggak. Nah, ketika Nabi bilang ini untuk keluargaku, keluarganya nanti berapa? Banyak loh itu. Istrinya aja 9, anaknya 6. 9 tambah 6 berapa? Udah 15 sama Nabi 16. Emang boleh satu kambing buat 16 orang? Enggak boleh. Tapi balik lagi bahasanya untuk, berarti itu pahalanya. Tapi kalau pelakunya ya satu kambing satu orang gitu. Nah, satu sapi 7 orang. Bahwa masing-masing orang ingin menghadiahkan pahalanya untuk keluarganya, boleh nggak? Ya boleh. Cukup satu orang di keluarga itu yang nyembelih, dia nyembelih satu kambing atau 1/7 sapi, sekeluarga itu dapat pahala semua. Atau ada juga yang lebih eksklusif lagi, nggak, pahalanya buat bapak saya yang sudah meninggal dunia. Ah gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi gini Pak, apakah orang tua kita nyembelih? Enggak. Kita cuma transfer pahalanya doang. Ibarat kata, dia kagak nanam. Ya, kalau istilahnya tumbuhan ya, dia kagak nanam, kagak apa. Cuman udah dapat panennya, baru kita kirim. Kan gitu. Jadi, kalau bilang, boleh nggak kurban untuk orang tua? Ya kan? Ini bahasanya kita benerin Pak. Yang kurban kita, duitnya duit kita, ya kan? Kambingnya kambing kita, ya kan? Yang dapat pahala juga kita. Cuman kita bilang sama Allah, ya Allah, pahalanya semua tolong ditransfer ke bapak kita. Bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Gitu kan? Nah, kecuali gini, bapak kita waktu masih hidup bilang, perlu sembelihin korban buat gue ya, gitu. Dia kan berarti wasiat tuh, ya kan? Dia berwasiat, dia sudah niat. Cuman kita yang terusin, bisa, gitu, ya kan? Bisa. Berarti yang kurban memang beliau, karena yang niat beliau. Cuman niatnya belum kesampaian, keburu jalan duluan, kita terusin. Nah, itu bahasanya adalah yang berkurban adalah almarhum. Lah, bukan udah meninggal, dia udah niat waktu itu. Nah, kita nerusin niatnya. Dua-duanya bisa, dua-duanya. Kalau beliau pesen, berarti bahasanya ya, beliau berkurban. Kita nerusin langkahnya, karena belum selesai gitu kan. Tapi kalau beliau nggak pesan apa-apa, mati-mati aja nggak bilang-bilang gitu. Pak, mau mati ya? Pesan nggak nih kurban? Aku mati aja gitu, misalnya gitu Pak. Udah, mati dah gitu kan. Nah, tapi kita nih pengen nyembeli kurban gitu kan. Boleh nggak saya atas namakan orang tua? Ya bahasanya bukan atas nama. Ya saya kurban aja. Cuman ya Allah, aku persembahkan kambing ini untukmu. Mohon kiranya pahalanya semua transfer ke bapak saya. Gitu. Tiba-tiba bapaknya di akhirat dapat, banyak nih perasaan gua korban. Kata malaikat yang nganterin pahala itu titipan dari paket dari anak gitu.
cakep juga nih anak. Iya bang, dulu bapak kan ya mendidiknya dengan baik, jadi dia orang baik tuh, sering ngirim paket lah. Ya di akhirat pak dikit-dikit paket gitu, dikit-dikit paket. Cakep ini anak nih gitu ya. Iya kan, nah, Pak, sering kan sekarang dikit-dikit paket, siapa yang ngirim gitu kan? Itu anak di kampung tuh emang dia anak baik banget dulu emang saya didik dia nggak pernah gitu ya kalau ada apa-apa tuh selalu kirim-kirim apa gitu. Enak Pak zaman sekarang gitu ya kan. Baik Pak, cukup Kak ada lagi? Cukup ya. Kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله